Inilah Situ Cisanti, sebuah danau indah di tengah hutan pinus yang kondang menjadi hulu sekaligus titik 0 km Sungai Citarum. Danau yang juga disebut sebagai nadi Jawa Barat ini memang menjadi tempat bertemunya 7 mata air utama Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat. Tetapi danau buatan ini ternyata tak sekedar tempat wisata ataupun penampungan air semata. Nama Situ Cisanti ternyata juga kondang dengan berbagai mitos yang menyelimutinya. Kalau yang saya tahu sih dari dulu itu tempat pembuangan mayat-mayat. Mulai dari preman-preman, para pendekar zaman dulu, tempat pembuangannya mayatnya di sana. Menurut cerita sejarah sih, Situ Cisanti ini berasal dari 7 mata air. Dan 7 mata air itu masing-masing ada khasiatnya. Sebenarnya, kisah apa yang pernah terjadi di Situ Cisanti? Apa yang membuat tempat ini begitu indah sekaligus misterius? Berjarak sekitar 60 km dari kota Bandung, Situ Cisanti terletak di kaki Gunung Wayang, tepatnya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari. Dengan luas mencapai 5 hektar, danau ini punya kedalaman bervariasi dari 1 sampai 3 meter. Nama Cisanti sendiri konon diambil dari sebuah tragedi yang menimpa seorang perempuan tepat di danau ini. Ceritanya Cisanti itu sedang menemani orang tuanya sedang mengambil ikan di kawasan ini. Dia menunggu di bawah satu pohon. Nah, ketika sudah selesai mengambil ikan, kembali itu anak itu hilang. Dikelilingi barisan gunung, Situ Cisanti memang harus diakui memiliki panorama magisnya tersendiri. Sunyi namun menghanyutkan. Sebelum direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan ini dikenal angker oleh warga sekitar. Bahkan menurut Dede, salah seorang warga sekitar, di era 80-an, wilayah sekitar danau sering dijadikan tempat pembuangan korban penembakan misterius atau Petrus. Hampir setiap minggu, jasad yang telah kaku ditemukan warga di tempat ini. Kemudian kan ada pinggir-pinggir Cisanti itu Pak, pembuangan waktu 82 itu, waktu misterius Pak. Jadi pembuangan orang-orang yang sudah dieksekusi dibuang di sini Pak, dimakamkan di sini gitu Pak. Itu tandanya sama ada yang namanya pohon pisang gitu Pak. Jejak tragedi itu semakin diperkuat dengan keyakinan warga sekitar bahwa danau ini adalah rumah dari Nyai Kantring Manik, sosok siluman berwujud ular raksasa yang memakai mahkota di kepalanya. Konon saking besarnya wujud makhluk goib ini, tidak pernah diketahui di mana keberadaan ujung ekor dari ular ini. Raja ular tempo dulu ayah saya Pak, jadi kayaknya panjang tetapi tidak ada ujungnya Pak. Jadi seperti catang, kalau bahasa Sunda cantang, reruntuhan kayu Pak yang jatuh ke sana ke situ. Jadi panjang Pak, panjang tapi tidak ada ujungnya. Terus ada yang mancing, disangka itu kayu Pak, tapi maju. Pas ditinggalin langsung ada ularnya Pak, besar gitu Pak. Dulu itu nggak apa-apa Pak, cuman penampakan, tapi penampakan itu tidak kepada semua orang. Selain wujud ular, siluman lain penghuni danau ini dipercaya muncul dalam wujud ikan mas merah raksasa. Bahkan sebutan layung pada ikan goib tersebut diambil dari ciri-ciri akan kehadirannya. Konon, lembayung senja akan berwarna lebih merah menyala ketika layung muncul ke permukaan. Saya pernah naik perahu, tiba-tiba perahu goyang gitu kan. Ya, karena apa? Ternyata di ikan besar itu. Dok gitu kan. Seperti itu. Itu dulu lah, itu sebelum ini direhab menjadi seperti ini. Terlepas kebenaran mitos tentang makhluk siluman tersebut, ada legenda lain yang tak kalah mentereng. Konon salah satu dari mata air utama Citarum punya tuah luar biasa dan mampu membawa keberkahan. Ya,
Situ Cisanti sendiri memang menjadi hulu dari 7 mata air Citarum. Dari mata air Cisanti, Cikolebere, Cikawadukan, Cihaniwung, Cisadana, Cikahuripan, dan yang paling terkenal, Pangsiraman. Dede sendiri menyebut setiap mata air punya khasiatnya masing-masing. Jika pengunjung berharap ketenangan batin, maka dianjurkan untuk mandi di mata air Cikahuripan. Tetapi kalau kesaktian yang dicari, maka pengunjung bisa mencari berkah di mata air Cikawadukan. Dulu itu semuanya rawa-rawa Pak, semua rawa-rawa. Terus yang jaroh banyak ke sini, lalu jalannya jadi dari awal Pak, dari sana namanya ada Kiara Cegang Pak. Di sana teh kalau mau yang jarah ke Cisanti, dulu namanya Kepangibakan, Kepamandian Pak. Dari berbagai daerah Pak. Kalau Mulud, kalau Raja. Sementara itu, mata air Pangsiraman yang lokasi ziarah laki-laki wanita dipisahkan, konon punya tuah jabatan, jodoh, sampai kekayaan. Konon, salah satu mata air di situ Cisanti sendiri menjadi salah satu tempat favorit Prabu Siliwangi untuk mensucikan diri sebelum melakukan ritual di Gunung Wayang. Ya kadang-kadang ada yang meminta apalah, meminta ingin sukses karir, mungkin seperti itu ya, ingin dapat jodoh juga, mungkin walau alam lah, saya juga kurang gitu. Tergantung kepada niat dan keyakinan mereka. Meski begitu, tidak semua orang bisa masuk dengan bebas di mata air Pangsiraman. Harus ada izin dari juru kunci setempat serta tata cara yang sesuai dengan norma. Tetap kita harus assalamualaikum, terus tata cara bagaimana gitu. Nanti kan ada juru kuncinya di sana yang akan membina, membimbing, mengarahkan seperti apa gitu Pak. Jangan sendiri, jangan sok tahu, sok bisa, sok akrab gitu. Jangan sompral lah bahasa itunya Mas. Menurut Abah Enjang, beberapa kejadian aneh memang sering menimpa pengunjung jika mereka lalai menjaga sikap dan perilakunya. Ia pernah menemukan pengunjung yang menolak ditemani berziarah dan kemudian berakhir dengan kunci motornya hilang tiba-tiba, tetapi lantas ditemukan di tempat awal dia menyimpannya. Neng yang kemarin Neng kesini yang bilang kontak, iya Pak, kontak itu ada di tas ya Neng. Iya Pak, alhamdulillah ada. Makanya Neng kalau ke tempat, misalnya mau ke tempat yang lain kemana juga, Neng harus nunjuk salam, assalamualaikum. Jadi kita ada sopannya gitu. Jadi kita datang jangan ketawa-ketawa berisik apa. Jadi yang di sana itu saya keganggu apa. Selain legenda Prabu Siliwangi, tokoh terkenal lainnya yang pernah singgah adalah Dipati Ukur, bangsawan penguasa Tatar Ukur yang juga menjadi salah satu Bupati Wedana Priangan, sekaligus salah satu panglima Perang Mataram ketika menyerang VOC di Batavia. Tempat petilasan Prabu Siliwangi dan Dipati Ukur sampai sekarang masih ada dan terjaga baik. Tidak banyak hal yang harus dilaksanakan ya. Yang penting bisa menjaga diri, kemudian yakinkan kepada Allah bahwa alam ini merupakan bagian dari kita, dan banyak hal yang ada di luar sana, di luar kemisisannya itu yang harus kita percayai, dan itu pasti ada keyakinan itu, dan itu harus kita hormati. Mereka tidak akan mengganggu kita karena kita tidak mengganggu mereka juga. Meski syarat akan mitos, fungsi situ Cisanti sendiri memang tak bisa diremehkan. Menjadi hulu sungai Citarum, artinya situ Cisanti adalah awal perjalanan sungai sepanjang 269 km yang menjadi sumber penghidupan masyarakat 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan juga industri, aliran sungai Citarum juga merupakan sumber dari 3 pembangkit listrik di kawasan Jawa Barat, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.
Menurut DJ Hidayat selaku budayawan, mitos Situ Cisanti sendiri bisa jadi sengaja diciptakan untuk menjaga tanah leluhur. Masyarakat di masa lampau bisa jadi lebih mudah diperingatkan dengan cerita-cerita legenda ataupun kisah mistis. Tujuannya dulu ini cerita, ini mitos dimunculkan untuk hutan larangan di sana gitu, supaya lebih aman, tidak terjarah seperti